Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bercerita tentang Titanic lagi dari sisi lain. Cerita berawal dari sebuah biola tua. Pada Oktober 2013 silam, biola tua itu terjual dengan harga 900.000 pound sterling atau sekitar 18,6 miliar rupiah kurs sekarang. Pembawa acara saat itu mengatakan bahwa ini bukanlah biola Stradivarius atau Guarneri dan bahkan tidak dapat dimainkan, tetapi ia melambangkan tekad, tidak mementingkan diri sendiri dan keberanian dalam sifat manusia. Terakhir kali biola ini bergema adalah 101 tahun yang lalu pada malam tenggelamnya Titanic. Ya, pemilik biola ini adalah pemimpin band yang kembali menggesek biola tersebut saat kapal Titanic tenggelam. Energinya yang menular membuat seluruh band kembali bersatu dan menggesek biola dengan tenang sampai akhirnya. Di balik misteri mengejutkan terkait tenggelamnya Titanic, terdapat banyak sekali detailnya, seperti misteri biola ini. Para ahli sebenarnya telah menemukan kian banyak peninggalan Titanic. Dan dengan mempelajari peninggalan tersebut, sederet cerita mengharukan akhirnya mencuat sedikit demi sedikit di malam saat tenggelamnya kapal Titanic di lautan es. Makan malam terakhir. Pada 11 November 2023, menu makan malam penumpang kelas 1 Titanic dilelang. Catatan tersebut dipercaya sebagai satu-satunya bukti tertulis akan kemewahan santapan para penumpang kapal fenomenal tersebut di hari-hari terakhir hidup mereka. Menu malam mewah yang dirilis pada 11 April 1912 silam itu mencantumkan sejumlah hidangan termasuk tiram, daging sapi tornado, domba musim semi, dan bebek melar. Namun ada bagian yang rusak dan tidak terbaca karena terendam air. Terakhir, ada hidangan penutup, puding Victoria, apricots Bordeaux, petits mocha, dan es krim Prancis. Total 14 hidangan dengan 20 bahan. Menu makan malam ini terjual seharga 83.000 pound sterling atau sekitar 1,7 miliar rupiah kurs sekarang. Dari sekitar 2.200 penumpang, 700 orang dinyatakan selamat, sementara 1.500 lainnya meninggal dunia. Total penumpang di Titanic berjumlah 2.224 orang. Joseph Bruce Ismay atau J. Bruce Ismay adalah satu dari 700 penumpang Titanic yang selamat. Pebisnis asal Inggris ini masuk dalam daftar penumpang selamat yang kontroversial. Bagaimana tidak, dia merupakan direktur pelaksana White Star Line, perusahaan pemilik RMS Titanic. Turut serta berlayar mengarungi samudera bersama kapalnya. Hidup Ismay mulai 15 April 1912 pun berubah. Pada pukul 1.40 waktu setempat, Ismay yang tengah mengenakan piyama di balik jas melangkah ke sekoci terakhir untuk meninggalkan sisi kanan Titanic yang mulai tenggelam. Momen itulah yang membuat banyak orang mencap dirinya sebagai pengecut. Bukan hanya itu, sebelum Titanic melakukan pelayaran perdana, Ismay disebut mengurangi jumlah sekoci lantaran geladak kapal terlalu berantakan. Kendati demikian, belum ada bukti pasti terkait rumor pengurangan sekoci demi penampilan indah kapal mewah ini. 340 orang ditemukan tewas mengambang dengan jaket pelampung di permukaan laut. Tapi apa yang terjadi dengan 1.160 lainnya? Pertanyaan ini memunculkan kisah misteri mengenai kapal Titanic. Sebuah laporan di The Week menyatakan bahwa ratusan orang terperangkap di dalam kapal ketika tenggelam. Tubuh mereka di dalam bangkai kapal yang berada di dasar Samudra Atlantik. Kondisi bawah laut yang dingin tanpa sinar matahari dan kandungan oksigen di sana turut mengawetkan mayat korban kapal Titanic. Saya tidak akan terkejut jika mayat yang sangat awet ditemukan di ruang mesin, yaitu di bagian dalam kapal.
kata pakar Titanic bernama Robert Ballard. Musik terakhir. Wallace Henry Hartley adalah seorang pemain biola Inggris dan pemimpin band pada RMS Titanic. Pada pelayaran perdananya, dia menjadi terkenal karena memimpin 8 anggota band saat kapal tenggelam pada tanggal 15 April 1912. Dia meninggal saat tenggelamnya kapal tersebut. Hartley, saat itu ia baru berusia 33 tahun dan menjadi anak dari keluarga orang lain sejak ia masih kecil. Hartley memperkenalkan nyanyian rohani, lebih dekat Tuhan kepadamu, untuk jemaat. Wallace belajar di sekolah Metodis, menyanyi di paduan suara Bethel dan belajar biola dari seorang anggota gereja. Pada April 1912, Hartley ditugaskan menjadi bandmaster untuk kapal Titanic. Ia pada mulanya ragu-ragu untuk kembali meninggalkan tunangannya, Maria Robinson. Tetapi Hartley memutuskan bahwa bekerja pada pelayaran perdana Titanic akan memberinya kontak bagi pekerjaan di masa depan. Sebenarnya band atau orkestra Titanic itu ada 2 unit dengan pemain biola, cello dan piano yang bermain di waktu dan tempat yang berbeda. Hartley memimpin band quintet dan biasanya mereka bermain saat setelah konser dinner dan dalam ibadah hari Minggu, Sunday service. Tetapi ketika Titanic menabrak gunung es, Hartley mengumpulkan 2 unit band ini dan mereka bermain bersama. Tetapi ternyata itulah saat-saat terakhir mereka bermain bersama. Setelah tengah malam saat penumpang Titanic mulai dinaikkan di sekoci penyelamat, Hartley mengumpulkan anggota bandnya di first class dan bermain musik untuk membantu menjaga penumpang tetap tenang. Banyak dari penumpang menyaksikan pemandangan yang aneh, sementara mereka mengenakan jaket penyelamat dan mereka menanti giliran masuk ke sekoci penyelamat. Hartley dan kawan-kawan memainkan musik yang membuat mereka tetap tenang dan tidak menyadari keadaan sebenarnya. Ketika para penumpang mulai menyadari keadaan sebenarnya, Hartley mengumpulkan teman-temannya ke boat deck, dekat pintu masuk Grand Staircase. Para korban yang selamat mengatakan bahwa ia dan bandnya terus bermain sampai akhir. Tidak satupun dari anggota band selamat dan kisah mereka bermain sampai akhir menjadi legenda populer. Satu korban selamat mengaku telah melihat Hartley dan bandnya berdiri tepat di belakang corong pertama. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia melihat 3 dari mereka tersapu dan hilang, sedangkan 5 lainnya berpegangan pada pagar di atas Grand Staircase. Hartley sempat berseru, "Saudara-saudara, saya mengucapkan selamat tinggal." Sebuah surat kabar pada saat itu melaporkan bagian yang dimainkan oleh orkestra di kapal Titanic di saat-saat terakhir yang mengerikan akan menempati peringkat di antara yang paling mulia dalam sejarah kepahlawanan di laut. Saksi mata Mrs. Brown mengatakan bahwa band yang dipimpin Hartley memainkan musik dari dek ke dek dan mereka masih mendengarkan musiknya sampai saat-saat tenggelamnya kapal. Para musisi itu tetap berdiri dengan kaki di dalam air saat saya terakhir melihat mereka, ujar Mrs. Brown. Seorang penumpang kelas 2 mengatakan, banyak hal berani yang dilakukan pada malam itu, tetapi tidak ada yang melebihi keberanian para pria yang bermain dari menit ke menit saat kapal mulai tenggelam dan tenggelam ke dalam laut. Meskipun lagu terakhir yang dimainkan oleh band ini tidak diketahui, Nearer, My God, To Thee telah memperoleh penerimaan populer. Mantan teman bandnya mengklaim bahwa Hartley akan memainkan keduanya, baik Nearer, My God, To Thee, atau Our God, Our Help in Ages Past. Jasad Wallace Hartley ditemukan 4 Mei 1912 oleh kapal kabel Mackay Bennett. 40.000 pelayat berjalan di jalan selama prosesi pemakamannya di Colon, Lancashire, barat laut Inggris. Jonathan Evans-Jones, aktor yang memainkan Wallace Hartley dalam film Titanic, karya James Cameron,
adalah seorang pemain biola profesional. Selanjutnya, kita beralih ke cerita aneh lainnya tentang Titanic, yang juga merupakan salah satu teori konspirasi paling terkenal. Teori konspirasi Titanic yang masih menghantui sampai sekarang menarik untuk diulas. Beberapa mitos maupun fakta ini juga menggambarkan tenggelamnya kapal pesiar mewah asal Inggris itu. Beberapa teori menyatakan tenggelamnya Titanic pada 1912 adalah sebuah kutukan. Sedangkan asumsi lainnya berpikir bahwa tenggelamnya Titanic merupakan rencana pembunuhan. Berikut beberapa teori konspirasi Titanic yang dikutip dari Spacescape yang masih menghantui sampai sekarang. 1. Serangan kapal U-boat Jerman. Meski Perang Dunia I belum dimulai, muncul teori konspirasi yang mengatakan bahwa U-boat Jerman mentorpedo kapal Titanic. Beberapa orang yang selamat dari kecelakaan Titanic melaporkan melihat kapal yang mengintai bermil-mil jauhnya. Menurut kolumnis Huffington Post, kapal selam Jerman itu mungkin sengaja menargetkan kapal mewah tersebut atau mungkin secara tidak sengaja bertabrakan dengannya. 2. Adanya penipuan. Ahli teori konspirasi Robert Gardner berpikir bahwa Titanic tidak tenggelam, tapi kapal yang tenggelam adalah RMS Olympic yang disamarkan sebagai Titanic. Pemilik kapal seorang bankir Amerika, JP Morgan, membuat kecelakaan itu untuk mendapatkan uang asuransi. Namun Ultimate Titanic tidak setuju dengan pernyataan Gardner. 3. Kualitas kapal buruk. Ada teori bahwa pembuat kapal Titanic menggunakan paku keling biasa dan bukan yang bagus. Paku keling biasa akan rapuh saat terkena suhu dingin. Akibatnya paku lepas karena kapal menabrak gunung es. 4. Rencana pembunuhan. Tenggelamnya kapal Titanic dikaitkan dengan rencana pembunuhan JP Morgan kepada John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, dan Isidor Straus. Ketiganya berada di dalam kapal Titanic. Diduga dia mengatur ketiga pria tersebut untuk naik kapal Titanic dan menenggelamkannya. Sayangnya teori ini belum menemukan kebenaran hingga sekarang. Sebuah penelitian terbaru mengindikasikan tenggelamnya kapal Titanic bukan hanya karena menabrak gunung es, tetapi juga turut disebabkan oleh kebakaran. Kumpulan foto baru jadi bukti pendukungnya. Jurnalis sekaligus penulis Shannon Moloney asal Irlandia menyebut lambung kapal yang melemah tak bisa menopang seluruh tubuh Titanic saat menabrak gunung es. Moloney memperkirakan kerusakan di lambung kapal berasal dari kebakaran di dek bawah. Ini bukan kisah sederhana tentang tabrakan dengan gunung es lalu tenggelam. Ini badai sempurna yang datang bersamaan, api, es, dan kelalaian manusia. Kata Moloney yang sudah 30 tahun mempelajari penyebab tenggelamnya Titanic. Moloney menekankan penyelidik kecelakaan sebenarnya tahu ada kebakaran di Titanic. Kebakaran terjadi di bunker batu bara nomor 6. Namun temuan itu tak pernah digubris sebagai salah satu penyebab tenggelamnya kapal. Bukti yang digunakan Moloney untuk hipotesisnya adalah bercak gelap di lambung kapal yang tertangkap di foto Titanic. Ia mengklaim kebakaran yang terjadi sempat mencapai suhu 1000 derajat Celcius. Kami punya ahli metalurgi yang tahu ketika temperatur mencapai titik tertentu, baja menjadi rapuh dan mengurangi kekuatannya hingga 75%. Jelas Moloney kepada The Times. Namun dengan bukti foto dan kesaksian pelaut kapal saat itu, tak serta-merta meyakinkan kalangan peneliti Titanic jika kebakaranlah yang menyebabkan karamnya kapal mewah tersebut. Pasti ada kebakaran. Kapal itu berlayar Rabu 10 April 1912 dan mereka tidak bisa memadamkannya sampai Sabtu. Kebakarannya pasti besar, tapi menurut saya tidak ada perbedaannya, kata mantan sekretaris British Titanic Society David Hill. Jadi, apakah ini bencana alam atau petaka akibat ulah manusia?
Entahlah, tapi yang pasti, kapal Titanic 112 tahun lalu itu ternyata benar-benar sebuah kapal raksasa yang membawa impian sekaligus mimpi buruk. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.